dengan bernyanyi, kita akan menjadi penyanyi. Dengan menulis, kita akan menjadi penulis. Dengan rajin, kita akan menjadi pengrajin. Dengan tabah, kita akan menjadi penabah. Dengan bekerja, kita akan menjadi pekerja. Dengan dipilih dan percaya, kita akan menjadi selamat. Hora, shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Senang sekali saat ini kita berjumpa kembali melalui akun YouTube ini. Dan kita dipertemukan oleh firman Tuhan yang menjadi rema, kekuatan dalam menjalani perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, saya berharap sekaligus yakin kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini diberikan judul perikop, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dahulu kala ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang tinggal di dataran rendah Cina bersama dengan kedua putranya. Rumah mereka menghadap ke timur dan tepat di depan desa mereka ada dua buah gunung yang besar yang menghalangi cahaya matahari pagi untuk bersinar ke rumah mereka. Sehingga tanam-tanaman mereka menjadi bertumbuh lambat karena kekurangan cahaya matahari. Gunung tersebut adalah Gunung Taihang dan Wangwu. Kedua gunung ini menjadi sesuatu penghalang, dan setelah mereka berunding, ia berunding dengan anak-anaknya. Mereka bertekad dan bersepakat untuk meratakan gunung tersebut. Setiap hari mereka menggempur gunung itu dengan cangkul dan linggis seadanya yang mereka punya. Orang-orang berkomentar dan mengejek mereka. Mana mungkin dua gunung yang besar itu bisa kalian pindahkan, kalian ratakan. Betapa bodohnya kalian. Itu adalah gunung yang besar, gunung yang sangat sulit untuk dipindahkan. Pekerjaan kalian ini adalah pekerjaan yang sia-sia dan menunjukkan kebodohan mereka. Demikian komentar orang-orang terhadap mereka. Namun apa yang menjadi jawaban kakek tua tersebut? Ia hanya tersenyum dan menjawab dengan datar, dengan tenang, komentar-komentar orang kepada dia. Memang kami sudah tua, tapi anak-anak kami akan semakin kuat bila kelak saya sudah menjadi tua dan tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan ini. Anak-anakku akan meneruskannya. Bila anak-anakku kelak menjadi semakin tua,
anak-anak mereka akan meneruskannya. Bila anak-anak mereka juga kelak menjadi semakin tua, anak-anak dari anak-anak mereka akan meneruskan pekerjaan untuk meratakan gunung ini. Ingatlah, gunung ini tidak akan semakin besar, tetapi kami akan semakin banyak, kekuatan kami akan semakin bertambah besar. Saudara yang terkasih, kakek tua itu meneruskan. Tekad dan komitmen yang kami punya akan meratakan gunung yang besar ini. Konon katanya setelah mereka bekerja ada kekuatan adikodrati, bahkan kekuatan alam membantu mereka, sehingga gunung itu lebih cepat ratanya daripada yang mereka pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita memiliki motivasi dan panggilan yang jelas, yang sedari awal kita ketahui dan kita sadari motivasi dan panggilan kita itu. Ini yang ditekankan pertama sekali juga oleh firman Tuhan ini. Sehingga dalam memberlakukan, dalam menghidupi firman Tuhan, motivasi kita ialah panggilan ilahi. Pemilihan Allah itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya, untuk teguh di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, Allah lah yang memilih kamu. Sehingga apa? Sehingga kesadaran akan panggilan ilahi itu membuat kita semakin berbuah dan berketetapan sehingga memperoleh kemuliaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, kesadaran akan panggilan Injil itu membangkitkan kekuatan kita untuk tidak goyah. Karena apa? Tidak goyah karena ajaran-ajaran yang berkembang, ajaran-ajaran yang berbeda. Tidak goyah karena tantangan, tidak goyah karena ejekan, tidak goyah, bahkan tidak goyah karena kelemahan-kelemahan maupun kekurangan kita. Karena apa? Karena panggilan dan motivasi kita untuk melakukan kebenaran Allah itu jelas. Panggilan kita ialah Yesus Kristus itu sendiri. Sama seperti kakek tua bersama dengan kedua anaknya tadi. Dia tidak goyah. Karena apa? Dia tahu motivasi dia apa. Bukan demi orang lain. Bukan demi menyenangkan orang sekitar dia. Bukan. Tapi motivasi dan panggilan dia adalah jelas untuk meratakan gunung itu. Sehingga ia memperoleh sinar cahaya matahari yang menjadi kekuatan, kesehatan bagi fisiknya. Dan energi bagi pertumbuhan tanaman-tanamannya. Sehingga kehidupannya semakin baik, semakin bersemangat, semakin bergairah. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang ditekankan dalam firman Tuhan ini, kesadaran akan panggilan itu membuat kita senantiasa dipenuhi oleh roh keberhasilan, dipenuhi oleh semangat, sehingga tantangan dalam mengikut Tuhan menjadi peluang, kesulitan menjadi kesempatan, bahkan tragedi akan berubah menjadi komedi. Saudara yang terkasih, potensi yang dimiliki oleh manusia hanya akan berkembang lewat kerja keras yang dilakukan oleh manusia itu. Aktualisasi adalah membuat potensi, membuat kekuatan dalam diri kita menjadi aktual. Demikianlah pula panggilan dan pemilihan Allah. Ia akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah penghiburan, serta keselamatan ketika kita
ketika yang percaya, ketika yang menghidupinya berdiri teguh serta terus berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kita terima daripadanya tentang Ia dan bagi keselamatan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh nats firman Tuhan ini, Paulus senantiasa mengucap syukur atas apa? Atas keteguhan iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika untuk berdiri teguh, berpegang pada ajaran yang telah mereka terima dari Paulus secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Kristus Yesus itu sendiri menghibur dan menguatkan dalam melakukan pekerjaan yang baik. Saudara yang terkasih, dengan bernyanyi kita akan menjadi penyanyi. Dengan menulis kita akan menjadi penulis. Dengan rajin kita akan menjadi pengrajin. Dengan tabah kita akan menjadi penabah. Dengan bekerja kita akan menjadi pekerja. Dengan dipilih dan percaya kita akan menjadi selamat, menjadi kemuliaan baginya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memilih kami untuk berbuah, untuk menjadi kemuliaan-Mu selama hidup kami. Dan kami mau tetap berdiri teguh sebab Tuhan yang menghibur dan meneguhkan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.